Di era 16-bit dulu, banyak game yang kaya nggak pernah mikirin perasaan pemain. Kalian baru nyalain konsol, langsung dilempar ke stage yang musuhnya rame. Jebakannya sadis dan nyawanya juga pelit banget. Dan yang lebih parahnya, game-game ini tuh nggak ngasih tutorial panjang atau ampunan. Salah lompat dikit, salah refleks setengah detik, ya ulang dari awal. Tapi anehnya justru itu yang bikin banyak orang betah mainin game-game ini. Dan di video ini, gua bakal ngebahas 10 game 16-bit dengan tingkat kesulitan paling kejam dan benar-benar gak peduli sama pemain. Di list nomor 1 ada Contra Hard Corps. Contra Hard Corps adalah game run and gun action platformer yang dirilis pada tahun 1994 untuk Sega Genesis atau Mega Drive. Game ini masih satu universe dengan seri Contra, tapi tampil beda dengan gaya visual yang lebih anime dan cerita yang lebih jelas dibanding pendahulunya. Di sini pemain ngikutin pasukan elit Contra yang harus menghentikan rencana jahat Kolonel Neo Salamander Force. Kedengarannya simple tapi eksekusinya kejam. Musuh datang dari segala arah, layar penuh proyektil dan levelnya nggak ngasih waktu buat santai. Bahkan sejak stage awal aja game ini udah nyiksa mental kalian. Game ini terkenal karena versi Jepangnya yang nggak ngasih nyawa ekstra kayak versi barat. Sekali kena langsung ulang. Ini tipe game yang bikin tangan tegang terus dan bikin pemain sadar kalau skill itu harga mati. Di list nomor 2 ada Castlevania Bloodlines. Castlevania Bloodline adalah game action platformer yang dirilis pada tahun 1994 untuk Sega Genesis atau Mega Drive. Berbeda dari Castlevania klasik di NES dan SNES, seri ini punya tempo yang lebih cepat dan latar cerita yang keliling Eropa. Kamu bisa milih dua karakter dengan gaya main yang berbeda, dan masing-masing stage punya gimmick yang berbahaya. Platform kecil, jebakan datang tiba-tiba, dan musuh sering muncul di posisi nyebelin. Banyak momen di mana salah lompat dikit bisa langsung jatuh ke jurang tanpa ampun. Bloodline itu Castlevania yang gak banyak basa-basi. Musuh agresif, stage panjang, dan boss fight-nya sering bikin panik. Game ini cocok buat yang ngerasa Castlevania lain masih manusiawi. Di list nomor 3 ada Contra 3 The Alien Wars. Contra 3 The Alien Wars adalah game run and gun action platformer yang dirilis pada tahun 1992 untuk Super Nintendo Entertainment System atau SNES. Game ini sering dianggap puncaknya seri Contra di era 16-bit. Gameplaynya kelihatan familiar, tapi intensitasnya naik jauh. Musuhnya muncul terus, layar penuh ledakan, dan ada stage top down yang bikin arah serangan makin gak ketebak. Bahkan dengan senjata terbaik pun, pemain tetap dituntut refleks cepat dan ngapalin pola. Contra 3 itu tipe game yang adil tapi kejam. Kalau mati biasanya karena salah sendiri. Tapi justru karena itu, tiap kali berhasil ngelewatin satu stage, rasanya pasti puas banget. Di list nomor 4 ada Alien Soldier. Alien Soldier adalah game run and gun action platformer yang dirilis pada tahun 1995 untuk Sega Genesis atau Mega Drive. Game ini dikembangkan oleh Tracer, studio yang memang terkenal doyan bikin game ekstrim. Uniknya game ini tuh lebih fokus ke boss fight daripada stage biasa. Hampir tiap level isinya pertarungan lawan boss dengan pola serangan yang gila, cepat, dan gak ngasih waktu adaptasi yang lama. Nyawanya sedikit, checkpointnya minim, dan satu kesalahan kecil bisa langsung fatal. Game ini tuh definisi game yang gak peduli pemain. Tapi buat yang sabar dan mau belajar pola, game ini terasa kayak duel skill murni antara pemain dan developer. Di list nomor 5 ada Disney Aladdin. Disney Aladdin adalah game platformer yang dirilis pada tahun 1993 dengan versi yang berbeda di Sega Genesis atau Mega Drive dan Super Nintendo Entertainment System atau SNES. Walaupun pakai IP Disney yang kelihatan ramah, tingkat kesulitannya jauh dari kata santai. Versi Genesis terkenal lebih agresif, dengan lompatan yang presisi, musuh lebih cepat, dan banyak jebakan yang gak kelihatan. Banyak pemain yang ketipu karena visualnya cerah, tapi ternyata tiap stage-nya bisa bikin frustasi kalau salah timing. Aladdin itu contoh game 16-bit yang kelihatannya jinak, tapi aslinya sadis. Cocok buat yang pengen nostalgia sambil ngetes kesabaran. Di list nomor 6 ada Demon Crash. Demon Crash adalah game action platformer dengan elemen exploration yang dirilis pada tahun 1994 untuk Super Nintendo Entertainment System atau SNES. Game ini merupakan bagian dari Semesta Ghosts and Goblin, tapi fokus ke karakter Fireband.
Gameplaynya kelihatan lebih pelan, tapi jangan salah, musuh-musuh di game ini tuh kejam, platformingnya juga presisi, dan banyak area yang menghukum pemain kalau salah lompat. Beberapa power baru justru bikin pemain harus belajar ulang cara main dari awal. Demon Crash itu game yang menuntut kesabaran, bukan cuma refleks doang, tapi juga pemahaman map dan kemampuan. Sekalinya kalian ceroboh, progres kalian bisa langsung buyar. Di list nomor 7 ada Twinkle Tale. Twinkle Tale adalah game action RPG yang dirilis pada tahun 1992 untuk Sega Genesis atau Mega Drive, dan hanya dirilis di Jepang. Secara visual, game ini terlihat imut dan cerah, tapi tingkat kesulitannya sama sekali nggak ramah. Musuh-musuhnya sering ngepung kalian dari berbagai arah, layar penuh serangan, dan ruang gerak pemain sangat terbatas. Sistem magicnya butuh timing yang pas, dan salah langkah dikit bisa langsung tumbang. Twinkle Tale itu contoh game yang nipu lewat tampilan. Banyak pemain yang masuk dengan ekspektasi santai, tapi keluar dengan tangan pegal dan emosi yang naik. Di list nomor 8 ada Earthworm Jim. Earthworm Jim adalah game platformer action yang dirilis pada tahun 1994 yang tersedia di Sega Genesis atau Mega Drive dan Super Nintendo Entertainment System atau SNES. Game ini terkenal dengan humor aneh dan animasi yang ekspresif. Di balik gaya lucunya, level desainnya kejam. Banyak stage dengan gimmick unik yang butuh adaptasi cepat, mulai dari berenang, lari kejar-kejaran, sampai level yang ngebalik kontrol pemain. Game ini tuh game yang bikin ketawa sekaligus ngeselin. Sering mati bukan karena musuh, tapi karena mekanik levelnya yang gak bisa ditebak. Di list nomor 9 ada Battletoads. Battletoads adalah game beat 'em up dan platformer yang dirilis pada tahun 1991, tersedia di NES, dan kemudian hadir dalam versi Sega Genesis atau Mega Drive. Game ini legendaris karena tingkat kesulitannya yang gak manusiawi. Stage motor speeder jadi mimpi buruk banyak pemain. Kecepatannya tinggi, rintangannya dadakan, dan nyaris nggak ada ruang buat salah. Mode multiplayer juga malah sering bikin tambah kacau. Battletoads itu tipe game yang seolah sengaja dibuat buat menguji kesabaran. Lulus satu stage aja udah berasa kayak prestasi hidup. Dan di list nomor 10 ada Super Star Wars. Super Star Wars adalah game run and gun action platformer yang dirilis pada tahun 1992 untuk SNES. Game ini mengadaptasi film Star Wars pertama dengan gaya arcade yang brutal. Musuh muncul terus, platformingnya sempit, dan nyawanya cepet habis. Banyak pemain yang nyangkut di stage awal karena serangannya nggak berhenti datang. Super Star Wars itu game yang kelihatannya keren, tapi nggak peduli sama pemain. Cocok buat yang pengen ngerasain sensasi dihajar dari awal sampai akhir. Dan itu tadi 10 game 16 bit yang terkenal kejam dan nggak ramah sama pemain. Ada yang fokus ke refleks, ada yang jebakannya nggak masuk akal, dan ada juga yang dari awal kayak sengaja pengen bikin pemain nyerah. Kalau kalian punya game 16 bit yang menurut kalian paling bikin emosi tapi nggak masuk list ini, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like kalau videonya relate, subscribe biar gak ketinggalan konten game retro lainnya, dan sampai ketemu di video berikutnya.